Duduk yang rapi yuk. Kita mau mulai. Ada yang tahu nggak hari apa ya?
kita mau masuk di dalam doa sebelum kita memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kau boleh melindungi kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mau Tuhan menyiapkan hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami juga nanti akan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau tidak hanya hadir dalam dunia ini, melainkan Engkau boleh lahir di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau boleh hadir Tuhan sebagai terang dunia, sebagai terang di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan pelita dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan bersama para pelayan-pelayan Tuhan tempat ini, kami mau Tuhan mulai acara ibadah dan perayaan Natal pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Allah yang hidup, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, semuanya happy hari ini. Bolehlah pegang tangan yang happy hari ini. Yang happy, yang happy. Wah, semuanya happy. Coba saya mau dengar suaranya yang happy di mana? Yang sebelah kanan dulu mana? Suaranya? Loh, haleluya, haleluya. Yang sebelah kiri, haleluya, haleluya, haleluya. Aku undang semuanya bangkit berdiri. Udah siap menciptakan nama Tuhan kan? Yuk, semuanya bangkit berdiri. Ayo, keluar yuk. Ayo, berdiri semuanya yuk. Keluar dari bangku juga boleh. Oke, oke ya. Oke, kita mau angkat pujian pertama kita yuk. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan ya. Kita nyanyi buat Tuhan yuk. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
nggak boleh duduk, nggak ada yang bilang duduk ya. Ayo, kita masih lanjut mau bergerak buat Tuhan, oke? Kita mau bernyanyi buat Tuhan, menari buat Tuhan, melompat buat Tuhan, oke? Oke, yuk. buat Tuhan. Pegang tangan kanan, dilipat yang baik, oke? Sambil bekerja, Tuhan dijalankan, kita mau angkat pujian baru. Yuk kita belajar bareng-bareng. Mereka
Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyambut Yesus yang telah lahir. Kita mau merenungkan firman-Nya, oke? Kita angkat penyembah. Sama-sama kita menyanyikan. kasih ya Tuhan buat pagi hari yang cerah ini ya Tuhan. Engkau telah lahir bagi kami. Kami mau menyambut Engkau ya Tuhan dengan hati yang tulus
dalamnya Tuhan Yesus, terutama banyak akan yang baca kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berfirman, Engkau bersabda ya Bapa, sertai ibadah ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berkati setiap kami, memenuhi setiap hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Duduk dulu. Gak apa-apa sih, seadanya. Nah, ini kamu foto seadanya beberapa kali, habis itu ya sukses aja buat publikasi sama publikasi. Jadi bangga Pak. Selamat pagi. Pagi. Shalom. Puji Tuhan. Waduh, di sini ada 10.000 anak-anak, Bos. Keren banget. Ada bersuka cita? Bersuka cita dong. Gak ada yang bersuka cita ya? Oh ada, Yabes bersuka cita. Yabes bersuka cita karena apa? Oh karena ke gereja dia bersuka cita. Keren. Wow. Yabes bersuka cita? Kenapa kok manyun terus? Adik-adik, hari ini hari apa ya? Hah? Hari Natal? Masa sih? Ya betul, hari ini hari Minggu. Hari Minggu juga memperingati hari Natal. Ada yang tahu hari Natal itu apa sih? Iya betul, Heno. Hari kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik. Wah, itu yang bikin kita bersuka cita pada hari ini, adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah lahir dan mengasihi kita, adik-adik. Kita bersuka cita. Adik-adik, kalau kita menghadiri ulang tahun teman kita bawa apa? Bawa kado. Adik-adik bawa kado nggak? Buat Tuhan Yesus? Hah? Bawa. Kalau sih bawa dulu ini, bawa banyak tuh kadonya. Adik-adik bawa nggak? Enggak. Adik-adik, kado yang paling Tuhan Yesus suka itu apa ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Oh, apa? Ke gereja. Iya. Iya, keren jawabannya. Tuhan Yesus suka kalau kita rajin ke gereja, adik-adik. Kita rajin ke gereja, tandanya kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik, Kak Nancy pada pagi hari nggak sendirian loh adik-adik. Kak Nancy ditemenin sama siapa ya? Namanya itu adik-adik, tahu nggak? Namanya itu Ella. Panggil yuk, Ella gitu. Ella. Ella. Wah, teman-teman di sini cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wah, maaf ya, aku tadi ketiduran, jadi bangunnya kesiangan deh. Maaf ya. Wah, emangnya di sini ada apa ya? Kok rame banget? Hah? Ada apa ya? Oh, ada apa tadi? Aku nggak dengar. Oh, ada Natal. Oh iya ya. Aku sampai lupa. Oh ini hari Natal ya. Oh iya. Ada teman-teman. Namaku Ella. Aku juga sangat senang hari ini karena aku mau merayakan Natal. Halo Ella, apa kabar? Aku baik Kak Nancy.
kita dengarkan ya tema pada Natal hari ini, yaitu Yesus terang dunia. Wah, maksudnya apa itu kalian sih? Yesus terang dunia. Apa Yesus badannya seperti lampu yang kemana-mana membawa terang. Jadi kalau jalan semua bisa kelihatan. Seperti itu enggak ya adik-adik ya? Hah? Seperti itu enggak? Jadi badannya Tuhan Yesus seperti lampu atau seperti matahari. Jadi kalau jalannya itu semua bisa kelihatan. Hah? Ya enggak seperti itu Ella. Ayo adik-adik kita baca yuk. Di mana ya ayatnya ya? Nah itu adik-adik di Yohanes 8 ayat 12. Siapa yang mau bacakan? Siapa yang bawa Alkitab? Cici Bigil, ayo mari ke depan, bacakan. Yohanes 8 ayat 12. Teman-teman yang lain duduk yang manis ya. Diam ya, dengarkan ya. Seperti aku nih. Diam, tenang, duduk yang manis, kita dengarkan ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terima kasih Bu Bigel. Nah, di situ dikatakan adik-adik, akulah terang dunia. Aku ini siapa? Tuhan Yesus adik-adik. Jadi Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Berjalan dalam kegelapan. Adik-adik pernah nggak di tempat yang gelap? Aku pernah Kak Ningsi. Terus kamu gimana? Aku takut. Adik-adik gimana kalau di tempat gelap? Hah? Oh biasa aja. Keren. Punya keberanian. Kalau Ella ini takut adik-adik. Kak Ningsi juga takut gak ya? Adik-adik, kalau kita di tempat gelap, kita bisa melihat gak apa yang di depan kita? Gak bisa ya. Kita kalau jalan, wah, bisa nabrak ya. Terus kita juga gak bisa lihat mana ya tangan kita ya, mana ya kaki kita ya. Gak bisa ya, karena gelap ya. Nah, adik-adik, di sini dikatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maksudnya apa ya? Maksudnya itu adik-adik, kita manusia itu hidup di dalam dosa. Nah, dosa itu apa sih Kak? Dosa itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang jahat. Itu dosa adik-adik. Dan pada waktu itu manusia itu tidak tahu adik-adik mana yang benar dan mana yang jahat. Nah, Tuhan Yesus lahir menjadi terang bagi kita adik-adik. Di sini dikatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, adik-adik, kita semua kalau percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak akan berjalan lagi dalam gelap, tetapi kita mempunyai terang hidup. Maksudnya apa? Kita jadi anak-anak terang adik-adik. Nah, di mana ya ayatnya ya? Dalam Efesus 5 ayat 8. Diingat-ingat ya ayat-ayatnya ya. Tadi ayat yang pertama di mana? Yohanes 8 ayat 12. Yang ini Efesus 5 ayat 8. Ayo Ella, kamu bacakan ya. Oke. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih Ella. Adik-adik, di sini dikatakan kalau kita sudah jadi anak-anak terang, kita punya satu tugas adik-adik. Apa ya? Dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Gimana ya caranya? Ada yang tahu? Ya bis tahu? Oh enggak tahu. Wati tahu? Caranya jadi anak terang itu gimana? Siapa tadi yang jawab? Marcel. Oke, percaya sama Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Adik-adik tahu? Dengan cara kita belajar firman Tuhan adik-adik. Di situ kita akan tahu bagaimana caranya kita hidup menjadi anak-anak terang. Kita tahu bahwa kita anak-anak terang tidak boleh ngomong kotor. Di mana ya ayatnya ya? Ayo Evelyn, sini maju. Bacakan. Di dalam Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Adik-adik, kalau jadi anak terang tidak boleh apa tadi? Firman Tuhan katakan apa? Iya, gak boleh ngomong kotor. Ayo di sini siapa yang masih ngomong kotor? Gak boleh ya. Tapi kita bukan kata-kata kita harus yang baik ya, adik-adik. Nah, itu tadi di mana ya ayatnya ya? Ada yang masih ingat gak? Efesus 4 ayat 29. Diingat-ingat ya adik-adik. Nanti ada yang bertanya ini. Efesus 4 ayat 29. Terus apalagi ya? Kalau jadi anak-anak terang kita harus apa lagi ya? Ini ada adik. Ada lagi dalam Matius 19 ayat 19. Siapa ya? Marcel. Sini. Renan aja, Marcel masih. Renan, ayo. Matius 19 ayat 19. Orang maju sini, keren banget. Matius 19 ayat 19. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, apalagi adik-adik? Kalau kita mau jadi anak-anak terang, hormati ayah dan ibumu. Nah, sebentar kalian sih, aku punya gambar. Teman-teman, tahu nggak? Ini gambar apa? Ini belajar. Kalau kita menghormati orang tua kita, mama papa kita harus dengar-dengaran sama mama papa kita. Contohnya ini, ayo, nih waktunya belajar. Jangan main HP terus. Belajar nggak? Ini adik-adik, kita harus mendengarkan apa yang orang tua kita bilang adik-adik. Contohnya, kita kalau orang tua kita bilang, ayo waktunya belajar,
kita harus belajar adik-adik. Terus apalagi ya? Contohnya, aku punya gambar lagi Kak Besi. Ini teman-teman ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Ini mencuci piring. Nah, membantu mamanya mencuci piring. Di sini siapa yang sudah membantu mamanya mencuci piring? Oh, cucu. Oh, keren. Bisa apa? Iya, Farel angkat tangan. Farel pinter bantu mamanya cuci piring. Nah, kalian sih aku nggak bisa cuci piring, aku kan masih kecil. Tahu kalau mamanya bilang, Dek, kalau habis makan piringnya ditaruh di tempat cuci piring. Adik-adik dengerin apa enggak? Nah, adik-adik, apa yang orang tua kita bilang, kita harus menurut. Itu tandanya kita menghormati orang tua kita. Aku punya gambar lagi Kak. Apa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Mengepel. Dan ini kakaknya lagi mengepel dan adiknya lagi ngelap kaca. Nah, di sini siapa yang bantu mamanya? Kalau tadi cuci piring nggak bisa, ya udah lap-lap aja deh. Kan lap-lap nggak berat kan? Di sini oh ya bes. Oh benar ya mami ya? Ya bes, bantuin ya. Oh ngepel juga loh. Wih keren ya bes. Wah bisa dicontoh ini ya bes nih. Nah, apalagi ya? Aku punya lagi Kak. Ini gambar apa ya ini ya? Iya betul. Kalau habis mainan diberesin, ditaruh di tempatnya lagi supaya kalau main lagi nggak susah nyariin. Siapa di sini? Banyak ternyata. Wah, di sini sudah jadi anak-anak terang nih, karena sudah mau menurut orang tua. Ya, apalagi ya? Contohnya. Dadah, ini apa ya? Iya betul, membersihkan tempat tidur. Siapa di sini kalau habis bangun tidur langsung lari? Nah, lari nggak tempat apa? Tempat tidurnya nggak dibersihin, nggak dirapiin. Siapa ya? Nah, kita bantu mama bersihin, beresin tempat tidur ya. Habis bangun tidur dirapiin lagi. Ya, setelah doa, habis itu rapiin tempat tidurnya ya, oke? Oke. Apalagi ya? Ini, teman-teman ada yang tahu nggak? Ini apa? Gambar apa? Ini adik sama kakak. Kalau mamanya bilang, ayo kakak, sayang sama adik ya, jaga adiknya ya. Di sini siapa ayo yang punya adik? Oh, sampai ini saya punya adik. Punya adik. Cucu punya adik. Aku lihat punya adik. Aku punya adik. Wah. Dijagain nggak adiknya? Kalau mamanya bilang, Kak, tolong jagain adiknya ya. Dijagain enggak? Jangan bertengkar sama adiknya ya. Harus sayang sama adik ya. Tadi di Matius 19 ayat 19 bilang kalau menghormati orang tua dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Seperti apa ya Kak mengasihi sesama itu? Aku punya contohnya nih. Apa ini? Berbagi.
Adik-adik kalau punya jajan, terus temannya nggak punya, mau berbagi nggak? Keren ya anak-anak di sini ya. Baik-baik ya. Apalagi ya? Ini ada adik. Apa ini? Membantu teman yang cacat. Di sini kita punya teman, kalau ada yang berkebutuhan khusus kita menghina atau mengasihi dia. Gak boleh ya adik-adik ya, gak boleh dihina ya adik-adik ya. Adik-adik, itu semua contoh dari kalau kita menjadi anak terang adik-adik. Adik-adik mau jadi anak-anak terang? Mau. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Di sini masih banyak lagi adik-adik, tetapi waktunya sudah sedikit ya, nggak apa-apa. Puji nama Tuhan. Adik-adik, setiap hari kita harus baca Alkitab ya, supaya bisa tahu bagaimana caranya menjadi anak-anak terang. Di situ di Alkitab dijelaskan banyak adik-adik. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami merayakan Natal, merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Engkau lahir dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau mengasihi dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah terang-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak terang, dan kami membawa terang-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga orang lain tahu bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Waktunya kuis sekarang ya. Adik-adik, ini buat adik-adik yang kecil, yang masih TK atau belum sekolah. Kakak-kakak dilihat ya, mana yang paling duluan angkat tangan ya. Angkat tangan baru jawab ya, jangan jawab dulu baru angkat tangan, oke? Hari ini hari Natal. Natal itu memperingati hari apa ya? Yang belum sekolah, yang TK. Ayo Kak, siapa yang duluan ini? TK sama yang belum sekolah. Ayo. TK. Yang keras kasih tahu teman-temannya. Kelahiran Tuhan Yesus. Tunggu. Dapat hadiah. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Ingatkan itu. Ya, terima kasih. Selamat. Yang kedua, masih buat anak yang belum sekolah sama yang TK. Tadi tema firman Tuhan itu apa ya? Yesus adalah titik-titik. Yesus adalah apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu TK? TK sama belum sekolah. Oh ya, sini. Yesus adalah Terang dunia. sebentar. Ada hadiah. Yang ketiga, ini buat kakak-kakak yang lebih besar, yang udah kelas 1 sampai seterusnya. Oke. Di mana ayat yang mengatakan
dikatakan, hormatilah orang tuamu dan kasihilah sesamamu. Ayo, siapa? Ayah. Matius 19 ayat 19. Iya betul. Sudah dapat hadiah. Hadiahnya double. Berkatnya banyak ini sekolah minggu nih. Nah, terus yang keempat. Apa ya? Di Efesus 4 ayat 29 itu tadi kita dilarang apa ya? Efesus 4 ayat 29. Oh Marcel, ayo sini. Berkata kotor. Oke, dilarang untuk berkata kotor, betul. Benar hadiahnya. Selamat, terima kasih. Yang kelima, di mana ayat yang kita disuruh hidup menjadi anak-anak terang? Sini. Ada yang ingat? Di mana ya ayatnya ya? Ayo sini, hafalin. Yohanes 8 ayat 12. Kurang tepat, hidup menjadi anak-anak terang. Itu kan yang Yesus adalah terang dunia. Gak ingat? Silakan duduk. Siapa yang ingat? Ya udah deh, di apa kitabnya aja nanti ayatnya. Efesus, di Efesus ayat pasal dan ayatnya berapa? Efesus berapa? Dan ayat berapa? Gak ada yang ingat? Ya udah deh, Efesus 5 ayat 8. Hadiahnya buat Kak Nancy aja Kak. Satu lagi. Siapa bisa hafal ayat tadi yang temanya tadi Yohanes 8 ayat 12 ya, bagian A aja deh, nggak apa-apa. Yohanes 8 ayat 12A. Kalau misalkan semuanya nggak hafal. Ya, hafalin lagi. Oke. Terima kasih, selamat berkati ya. Selesai kuisnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah kuis, dan tiba saatnya kita acara yang ditunggu-tunggu. Tapi kayaknya kok nggak semangat gini ya? Semangat nggak sih? Ya, semangat. Kalau semangat itu gimana? Semangat! Ya, kalau semangat gitu ya. Apalagi yang udah dapat hadiah kan tadi? Udah ada yang dapat hadiah kan? Nanti akan banyak hadiah. Sekarang untuk anak-anak yang rajin ke sekolah minggu juga akan dapat hadiah. Jadi untuk adik-adik yang belum dapat hadiah karena kan kurang rajin atau belum rajin, supaya tiap minggu bisa datang ibadah di GPDI Gresik ya, jam 7 pagi. Ya, ini Marcelino. Ya, berdiri sini dulu. Alvaro. Tepuk tangan dong buat teman-temannya yang rajin ibadah. Timothy, El Shaddai, Rena, Abigail,
minggu. Jadi teman-teman yang belum ada di depan, tahun depan supaya ada di depan datang tiap minggu ya. Kalau datangnya cuma di bawah ya nggak dapat juga, nggak terhitung juga, karena kalau teman-teman hadir di atas sekolah minggu ada absennya. Jadi adik-adik, teman-teman semua langsung naik ke lantai 3, langsung sekolah minggu. Sekarang tiba saatnya kita untuk menyaksikan penampilan pertama. Yuk, persiapan yuk. Yang tadi dapat hadiah disimpan dulu, siap-siap mau ada pertunjukan. Nyanyi dulu yuk, sambil nunggu persiapan. Kita nyanyikan satu jangan duduk dulu yuk. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas and a day of my own. Yuk. Nah, kakak mohon untuk teman-teman yang tidak tampil harap tenang dan menyaksikan penampilan yang ada di depan. Dihimbau untuk mama-mama, papa-papa, kita nanti akan memberikan rekaman. Jadi nggak perlu merekam ya, karena yang di tengah ini kita rekaman supaya tidak terganggu. Dengan yang di belakang juga bisa lihat. Yuk, kita saksikan pertunjukan pertama dari anak-anak sekolah minggu yang akan menyanyikan Selamat Natal.
Adik-adik yang kecil, sekarang guru-guru sekolah minggunya dulu ya. Yuk, kita guru-guru sekolah minggu juga akan mempersembahkan satu pujian buat teman-teman sekolah minggu ya. Sekolah minggu, silakan maju ke depan. Ayo.
agak kecil. Terus guru-guru sekolah minggu. Setelah ini yang ditunggu-tunggu ini. Di sebelah kiri depan, apa itu ya? Kok ada yang berbulu-bulu? Ada yang pakai bunga-bunga. Pasti penasaran kan? Ya, ternyata nggak penasaran ini. Penasaran nggak ya? Kok penasaran? Baik, kalau penasaran berarti harus tenang melihat dramanya. Barangkali nanti ada kuis, ditanyain temanya tentang apa dramanya. Jadi disaksikan dan harap tenang. Kita saksikan drama Natal Jadilah Terang. Pada saat itu, 3 orang majus datang dari timur, melakukan perjalanan untuk mengikuti tugas yang menandakan akan kelahiran raja. Teman-teman, cepat! Mari itu menuju ke sana. Iya, kita harus cepat agar kita bisa membawa persembahan kita. Aku bawa emas. Aku bawa kemenyan. Aku bawa mur. Ayo kita berangkat sekarang. Ikuti terakhir kali.
Aku datang untuk memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, seorang bayi yang dibungkus kain lampin dan terbaring di paluan. Mari kita lihat Juru Selamat itu. Mari, ayo semuanya kita lihat terang dunia itu. Iya. Oke, boleh. Sekarang dah. Oh iya, taruh. Pinter. Oh, pinter ya. Sebagaimana gembala dan orang Majus itu melihat terang di Bethlehem, kita hendaklah mempunyai terang itu di hati kita. Enggak, takut. Halo. Duduk yang baik saya. Sekolah minggu GPD Gersel mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Boleh lu? Mau boleh.
jangan buat. Ya, foto dulu ya. Iya, ayo foto dulu. Aku ikut ya. Ayo tangan dulu. Tangan dulu. Ya. Iya sih, ya nggak apa. Maju, sekarang maju. Iya kak. Mana? Konten mana? Ini kak. Iya, yang di depan ini. Tekan tahan dulu buat fokus, terus baru pencet. Tekan sedikit terus langsung gitu. Buat fokus. Nah, iya gitu. Bagian depan ini. Tahu. Gua tahu. Dari bidang ini. Jessica, berdiri di tengah sini Jessica. Ya oke, mantap. Oh, agak mundur tapi di tengah maksudnya Jessica. Ini boleh nggak ini tapi dari sih? Saya tunggu itu ngerekam soalnya. Oh, Di atasnya kamera. kita sini. Nah, Senyum. Jason sini, Jason. Ayo, satu. Satu. Dua. Penutupan ini gaya. Ya, penutupan ya. Enggak apa-apa dari saya. Enggak apa-apa. Yang sekiannya semua aja. Belum Queen. Foto dulu Queen. iya. Satu, dua, satu,